kami semua, terutama yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Cipta Buruh, telah berkesimpulan dan bersepakat menyatakan sikap kita menolak tentang tapera, ya, menolak kaum buruh upahnya dirampok oleh rejim Jokowi, ya, untuk membiayai defisit APBN, untuk membiayai IKN, untuk membiayai makan siang gratis, untuk membiayai tentang proyek strategis nasional. Kaum buruh Indonesia, rakyat Indonesia tidak sudi upahnya dirampok, ya. Dan ini memiliki alasan yang sangat kuat, ya, bahwa rencana tapera ini adalah bagian dari skema jahat yang akan dijalankan oleh rejim Jokowi dan juga rejim yang akan melanjutkannya, yaitu terutama adalah anaknya, ya. Kenapa demikian? Saya kira sudah banyak bukti, kawan-kawan sekalian. Di dalam PP yang baru saja dikeluarkan itu adalah mencantumkan tentang Undang-Undang P2SK tentang Omnibus Law tentang keuangan, yang dimana bahwa uang yang terhimpun dari dana tapera itu bisa diinvestasikan termasuk dalam bentuk surat utang negara dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, banyak fakta kenapa kita menolak itu, bahwa uang-uang segar yang dihimpun dari rakyat itu adalah menjadi lahan bancakan, lahan bagi para birokrasi, bagi para pejabat yang sudah wataknya memang korup untuk mengkorupsi tentang uang-uang rakyat, untuk merampok uang rakyat. Dan ini juga bisa dipastikan akan demikian, ya, bahwa kita semua mengetahui bahwa kita tidak sudi. Kaum buruh itu sudah banyak potongan-potongan, baik langsung ataupun tidak langsung, yang sudah dilakukan oleh negara terhadap kaum buruh. Sementara kenaikan upah buruh sangat sedikit. Bahkan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, sudah dinyatakan kenaikan upah buruh itu tidak akan lebih dari 10%. Ya, artinya sudah bisa dipastikan tidak akan ada kenaikan upah minimum buruh dalam setiap tahunnya itu adalah di bawah 10%. Ya, sementara negara, pemerintah itu dengan semena-mena terus-menerus menaikkan berbagai macam kebutuhan pokok rakyat, termasuk akan menaikkan BBM, akan menaikkan tarif dasar listrik, pajak-pajak, ya. Karena memang kita tahu, kawan-kawan sekalian, APBN kita sejak rejim Jokowi berkuasa itu setiap tahunnya terus-menerus mengalami defisit, ya kan? Nah, ini harus disiasati. Maka yang paling mungkin dan paling gampang adalah dengan cara merampok uang-uang rakyat. Ini menunjukkan bahwa rejim ini adalah tidak kreatif, ya. Dia tega terhadap rakyat, tapi dia begitu menyanjung, begitu mengabdikan dirinya kepada kekuasaan kapitalis monopoli asing. Kalau memang ingin membiayai DPN yang defisit, ingin menyediakan hunian yang layak bagi rakyat, karena itu adalah kewajiban negara, bukan merampok uang buruh, tapi bagaimana pastikan sumber daya alam itu adalah seperti tambang, baik emas, nikel, dan berbagai jenisnya itu adalah dikuasai negara sepenuh-sepenuhnya dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat, untuk membiayai hidup rakyat, termasuk menyita seluruh perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh korporasi-korporasi yang sangat berlebih-lebihan dan bagikan kepada rakyat, supaya yang dibutuhkan oleh rakyat itu bukan potongan, tapi adalah kenaikan pendapatan, kenaikan upah, supaya bisa membeli rumah, bisa hidup dengan layak. Bisa dipastikan banyak data dihimpun, kawan-kawan sekalian, perumahan-perumahan yang diresmikan oleh Jokowi, perumahan murah yang dilakukan Jokowi seperti di Cikarang, itu dekat dengan kawasan industri, itu mangkrak. Ya, itu tidak bisa terbeli. Karena apa? Karena upah buruhnya tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk bisa membeli rumah. Sementara dengan tabungan tapera itu juga tidak ada kepastian. Tidak ada kontrak resmi bahwa setelah buruh nabung dipastikan mereka akan punya rumah. Tidak ada, Pak. Tapi selama bertahun-tahun buruh tidak boleh menyentuh, dan hanya negara yang mengelola itu bisa diinvestasikan ke berbagai macam investasi dan lain sebagainya, saya kira. Maka kita menolak, ya, atas nama peraturan, atas nama kebijakan, berlindung di balik gotong royong dan lain sebagainya untuk merampok upah buruh. Sekali lagi kita menuntut kepada rejim Jokowi, kepada Presiden yang terhormat Insinyur Joko Widodo untuk segera mencabut Undang-Undang Tapera dan menghentikan merampok upah buruh melalui Tapera.
Ya, saya kira itu saja dari saya, dan dipastikan kawan-kawan Aliansi Aktivis Juta Buruh akan terus berkonsolidasi, akan memastikan untuk melakukan berbagai macam langkah hukum, baik gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung, termasuk juga aksi-aksi yang akan dijalankan di daerah dan juga di nasional, yang nanti akan diumumkan waktu dan tanggalnya yang pas dan bisa menggerakkan seluruh kaum buruh Indonesia. Untuk itu, saya kira kaum buruh dimanapun berada dan bergabung di dalam organisasi apapun, baik yang berserikat atau tidak berserikat, mari kita bergerak bersama kawan-kawan sekalian. Karena kawan-kawan buruh yang terus-menerus diam, yang terus-menerus bungkam, tidak bersuara, tidak bergerak menolak kebijakan, maka rejim ini akan terus-menerus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan merampas upah kawan-kawan, yang akan merampas kehidupan kawan, dan jelas-jelas secara nyata di dalam Omnibus Law juga hak kawan-kawan sudah dihilangkan, bahkan dikurangi dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa dicabut atau tidak adalah tergantung daripada kawan-kawan mau bergerak atau tidak, mau turun ke jalan atau tidak, mau bersuara atau tidak. Itu sekali lagi, kami dari pimpinan-pimpinan Serikat Buruh tingkat nasional siap memimpin dan siap menjadi pemimpin di dalam gerakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.